Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur sekali karena malam hari ini kita boleh kembali disatukan di dalam jam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tepat hari ini 12 Agustus 2020 dan juga sekaligus bertepatan dengan ulang tahun GGBI. Mari kita mensyukuri, mari kita doakan, dan kiranya kuasa Tuhan boleh dilimpahkan untuk GGBI sehingga karya GGBI beserta dengan seluruh gereja-gereja se-Indonesia bisa menjadi penjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena malam hari ini Engkau kembali persatukan kami untuk kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga di dalam jam doa. Kiranya Tuhan memberkati, mendengar seru doa kami, dan kasih kuasa Roh Kudus Engkau nyatakan atas kami. Berikan pengertian bagi kami ya Bapa di dalam kami belajar firman Tuhan sehingga sungguh-sungguh mampu menjadi fondasi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya ulangi, Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk bisa mensyukuri atas setiap keberadaan kehidupan kita. Di dalam bangsa Israel ini memang mereka dikenal dan kita pun tahu bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, suka bersungut-sungut dengan segala keberadaan mereka, kurang berterima kasih atau kurang bisa bersyukur atas setiap keberadaan mereka. Jadi dalam segala hal mereka banyak akhirnya mengutuki keadaan mereka sendiri karena mereka merasa lebih baik ketika hidup di Mesir sebagai budak daripada hidup dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ya, ini adalah keberadaan bangsa Israel yang kita sudah tahu, kita sudah memahami. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya ini adalah bukan contoh yang baik atas kehidupan mereka. Makanya bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena kebiasaan mereka, pola pikir mereka dalam menyikapi setiap keadaan mereka ini, dan bahkan generasi-generasi tua semuanya itu harus mati dulu baru masuk tanah Kanaan. Akibatnya yang sangat fatal ketika kita tidak atau kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur kepada Tuhan, sehingga ketika kita tidak bisa bersyukur atau kurang bersyukur atas keberadaan kita, kita harus sungguh-sungguh kembali lagi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk membentuk kita, memproses kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita jangan pernah menyerah, karena setiap keadaan itu tujuannya untuk membentuk kita. Dan juga kita harus sadar bahwa setiap keadaan buruk itu karena memang itu diizinkan Tuhan sebagai penguji bagi kita, ataukah setiap keadaan buruk itu buah dari kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau dalam ayat ini, ayat yang pertama dari Bilangan 11 ini mutlak dari kesalahan orang-orang Israel karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan tentang nasib mereka.
Jadi mereka tidak melihat positifnya dari setiap keadaan itu. Padahal itu adalah perjalanan untuk memurnikan iman mereka. Mereka tidak mau menyadari. Bahkan semua hal yang mereka butuhkan Tuhan beri. Tetapi mereka bersungut-sungut tentang nasib mereka yang mereka anggap buruk dan bahkan paling buruk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari hal inilah mari kita belajar supaya kita lebih siap menghadapi kehidupan ini dan sadar apakah memang keburukan yang kita terima, keadaan kita yang paling buruk ini karena kesalahan kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menghukum kita, ataukah ini adalah bentuk proses untuk menguji imanmu di dalam menapaki kehidupan. Kalau proses contohnya seperti Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan, tapi dia diuji oleh Tuhan, semua apa yang dia miliki diambil dan semuanya membuktikan Ayub orang yang teruji. Tapi bangsa Israel tidak demikian. Bangsa Israel karena mereka protes terus kepada Tuhan, padahal itu tidak tepat diucapkan karena mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi mereka tidak terima itu, akhirnya Tuhan marah sehingga itu adalah sebuah hukuman. Jadi mari kita bersama-sama mendalami kehidupan kita, introspeksi, mengkoreksi supaya kita lebih jelas apakah setiap keadaan-keadaan yang kita alami saat ini memang itu karena buah dari perbuatan kita sehingga mendatangkan hukuman dari Tuhan, ataukah memang iman kita sedang teruji. Jadi harus dengan kerendahan hati sungguh-sungguh untuk kita bisa tahu apakah ini kesalahan-kesalahan kita dan mendatangkan hukuman, ataukah ini memang ujian murni dari Tuhan. Ya, ketika murni dari Tuhan tanpa kita ada celah dalam setiap melakukan kehendak Tuhan. Seperti Ayub. Ayub orang yang saleh tetapi mengalami kehidupan. Kalau kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak melanggar ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, kita masih mengalami keadaan-keadaan yang buruk, itu pastilah itu adalah sebuah pemurnian dan ujian. Tetapi ketika kita tidak setia, ketika kita hanya mengandalkan logika kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk diri kita sendiri sedangkan kita melakukannya tidak, sedangkan kita kehidupan kita banyak mengutip Alkitab tetapi kita sendiri dalam hatinya kita tidak melakukan, ya itu sama artinya kita berbohong dengan diri kita sendiri bahwa kita sebetulnya bukan orang yang setia. Setia dalam artian bahwa kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, baik dalam tatanan hidup, cara hidup, tidak melanggar ketetapan firman Tuhan, setia, jujur, taat sepenuhnya. Jadi inilah yang membuat kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, ketika orang Israel bersungut-sungut dan mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu apa hukumannya? Api Tuhan merajalela di tempat perkemahan mereka, di sekelilingnya. Itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Akhirnya ketika Tuhan menghukum, mereka tidak tahan. Ya. Jadi intinya bahwa ketika kita mengalami keadaan tidak baik, kita bersungut-sungut, kemudian ketika keadaan makin diberikan hukuman, makin bersungut-sungut, ini bahaya. Apapun keadaannya akan terus bersungut-sungut dan akhirnya mereka juga berontak dengan hukuman Tuhan itu dan tidak mau menerima. Ya akhirnya seperti ini. Selalu berteriak, selalu bersungut-sungut. Entah itu keadaan baik, entah keadaan tidak baik, bersungut-sungut. Dihukum bersungut-sungut, enggak dihukum bersungut-sungut. Ya inilah sebetulnya pola hidup iman yang salah. Pola hidup yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hasilnya hukuman luar biasa. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi orang Israel ini karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Sehingga ayat yang kedua, lalu berteriaklah mereka kepada Musa. Ya, mereka berteriak kepada Musa. Ini yang seringkali kita ini mencari seseorang yang bisa menolong. Ya, mereka bersungut-sungutnya kepada Tuhan, tetapi ketika dihukum Tuhan mereka minta tolong, menyalahkan orang lain. Ini bukan tipikal orang-orang yang memiliki iman yang militan. Ya, mereka kurang
bisa bahkan tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka mengejar Musa, ya, mengejar Musa. Namanya Musa seorang pemimpin yang memang menerima bahkan juga sebagai hakim untuk bangsa Israel pada saat itu. Jadi ketika mereka berteriak kepada Musa, Musa pun tidak tinggal diam. Maka dari itu Musa mengambil tindakan dan Musa berdoa di hadapan Tuhan. Ya, dalam hal ini Musa adalah hamba Allah dan dipakai Tuhan luar biasa juga ketika mendengar keluhan orang Israel. Dan ketika berdoa di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Memang Tuhan tetap mengampuni orang Israel karena Musa, seorang hambanya yang setia, yang patuh, taat kepada Allah, sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Jadi perhatikan, ya, bangsa Israel berteriaknya bukan kepada Allah tetapi kepada Musa. Api atau hukuman itu padam karena Musalah yang berdoa kepada Allah dan Tuhan mendengar doa Musa. Mengapa Tuhan mendengar doa Musa? Karena Musa adalah orang yang taat, jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengiyakan permohonan dari Musa, sehingga keberhasilan dan hukuman itu pun padam. Luar biasa kuasa doa dari Musa. Berdoa diperlukan kualitas hidup sebelum kita meminta kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita sekedar meminta dan itu melupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bertanggung jawablah dulu kepada Tuhan, maka setiap doa-doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Dan setiap jawaban Tuhan pasti kita akan menerima dengan syukur. Makanya jadilah seperti Musa yang memiliki kualitas hidup di hadapan Tuhan sehingga doanya senantiasa didengar. Bahkan doa itu bukan untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain pun Tuhan dengar. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu kita berdoa, terus berdoa, kita naikkan syukur kita, syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikanmu. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas kami ketika kami berdoa dan dengar seru doa kami, supaya kehidupan kami berlimpah dengan mujizat dan perkara ajaib daripadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas yang berjam doa malam hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, jiwa kita, pikiran kita bersama dengan keluarga untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa kita berdoa untuk GGBI yang berulang tahun yang ke-49 tepat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.